Pada pagi hari serangan terjadi di Kamp Rabin dekat Tel Aviv. Pasukan Israel sebanyak 3.000 tentara dipersiapkan di lokasi tersebut dengan 230 kendaraan lapis baja dan 40 tank. Merkava tercatat sebagai kekuatan logistik dan persiapan tempur. Pengamatan intelijen mengindikasikan konsentrasi yang signifikan karena barisan prajurit berjumlah berlapis dan terkoordinasi. Pihak Iran dan Hamas melihat kesempatan untuk melancarkan operasi yang terencana dengan gelombang 2. Gelombang pertama ditugaskan kepada unit Hamas yang meluncurkan roket pendek sebagai pengalih perhatian. Selanjutnya, gelombang kedua menggunakan rudal balik berpresisi dari IRGC dengan hulu ledak cluster yang dirancang untuk menghancurkan area terbuka. Di waktu fajar pukul 05.30 puluhan roket menggempur perimeter menimbulkan kekacauan dan memaksa prajurit keluar dari barak menuju lapang apel bersama dengan kerumunan yang mudah dilenyapkan. Oleh karena situasi itu, rudal presisi memasuki fase terminal dan hulu ledak cluster meledak mengeluarkan ribuan submunisi yang mendeteksi panas dan siluet sehingga mencari target personel kecil dan kendaraan ringan. Ledakan beruntun menciptakan badai api dan potongan metal yang menyebar dan menghancurkan kemampuan logistik. Tak lebih dari 1 menit area itu berubah menjadi ladang kematian. Dampak manusia sangat besar, kurang lebih 2.000 warga prajurit tewas seketika dan puluhan ambulans datang menangani korban. Sisa pangkalan terbakar, kebakaran melebihi kapasitas penanganan. Perkiraan kerusakan melumpuhkan dukungan operasi di tepi barat dan mengubah. Operasi Sandi Fajar Merah adalah serangan 2 gelombang. Gelombang pertama oleh Hamas meluncurkan 120 roket jarak pendek untuk mencipta kekacauan. Gelombang kedua oleh Iran meluncurkan 6 rudal balistis Khaibar Shekan bermuatan hulu ledak cluster, menargetkan sekitar 3.000 tentara yang keluar dari barak pada pukul 05.30, menyebabkan kehancuran besar dan kerugian personel signifikan. Koordinasi dan sinkronisasi intelijen lapangan memungkinkan presisi serangan yang menghasilkan kekacauan logistik, kebakaran dekat, dan respons darurat terhambat parah. Pagi ini tepat pada pukul 05.30 sirene meraung di seluruh pangkalan mengawali kepanikan terorganisir, di mana sekitar 3.000 prajurit bangkit dari tidur untuk mengikuti prosedur darurat. Dalam hitungan detik ribuan personel berlari menuju lapangan apel utama sesuai instruksi komando yang mengutamakan evakuasi ke titik berkumpul terbuka. Kondisi gelap, bau bahan bakar, dan cahaya darurat membuat tindakan disiplin menjadi sulit, namun banyak komandan unit berusaha mengarahkan barisan demi meminimalkan kekacauan. Kepadatan manusia meningkat pesat sehingga jaga jarak tak lagi mungkin dan akselerasi lalu lintas kendaraan logistik memperparah kemacetan. Beberapa tenda medis darurat dipersiapkan tapi tim kesehatan lapangan masih berupaya mengidentifikasi prioritas evakuasi. Sinyal komunikasi sebagian padam sehingga perintah radio bergantian dengan isyarat visual. Observasi menunjukkan bahwa formasi yang keluar dari barak membentuk kelompok besar di area terbuka yang menjadikan mereka rentan apabila ancaman balistik tiba. Dalam suasana panik singkat itu, koordinasi intelijen lawan tampak berhasil memaksa perpindahan massa. Seluruh proses peralihan posisi ini memakan waktu menit yang sangat kritis dan menjadi titik rentan utama bagi tahap serangan berikutnya. Komandan langsung memerintahkan penghentian rutinitas non-esensial dan fokus pada penyelamatan nyawa. Unit pembantu menandai jalur evakuasi, sedangkan unit teknik menilai potensi sumber api dan bahaya bahan peledak. Para prajurit yang sempat berkumpul mencoba membantu satu sama lain, mengangkat korban ringan dan memindahkan peralatan penting ke lokasi aman sambil menunggu perintah lanjutan. Situasi itu menegaskan betapa cepatnya kerentanan operasional dapat muncul ketika pasukan terkonsentrasi secara besar dan sangat nyata. Inilah momen yang ditunggu-tunggu ketika 5 rudal balistik Iran mencapai fase terminal pada ketinggian 300 meter di atas Kamp Rabin dan melepaskan 2.500 submunisi yang dirancang untuk mendeteksi panas tubuh dan siluet kendaraan ringan. Serangan ini terjadi bersamaan dengan rentetan roket jarak pendek dari sayap militer Hamas yang sebelumnya memaksa sekitar 3.000 tentara keluar ke lapangan apel. Ledakan submunisi menghujani area terbuka, memicu kebakaran dan kehancuran kendaraan logistik. Efeknya instan dan mematikan, menghasilkan korban massal dan kepanikan di antara personel yang tak sempat mencari perlindungan. Tim medis pertama yang datang menggambarkan pemandangan penuh mutilasi dan ruang kerja yang terbatas, membuat evakuasi sulit dan operasi penanganan korban menemui batasan kapasitas serta keterlambatan.
Dalam serangan fajar itu, ledakan dari sekitar 5.000 submunisi menghujani lapangan Apple yang dipenuhi sekitar 3.000 tentara. Dalam waktu 60 detik, lebih dari 2.000 prajurit tewas seketika, sementara puluhan kendaraan logistik dan beberapa kendaraan lapis baja ringan hancur total. Pecahan logam dan gelombang tekanan menciptakan api cepat dan sejumlah besar, serpihan melukai banyak lainnya. Tim medis pertama melaporkan kesulitan mengevakuasi korban karena kebakaran luas dan reruntuhan. Medan berubah menjadi kubangan fragmen, membuat operasi penyelamatan dan pemulihan jasad berlangsung dalam kondisi ekstrem. Dampak material termasuk kebakaran depot bahan bakar dan kehancuran fasilitas perbaikan. Lebih lanjut, sekitar 150 truk logistik terbakar dan 40 ambulans tiba di lokasi. Hanya 12 helikopter evakuasi yang dapat beroperasi karena asap tebal, sehingga koordinasi SAR terganggu oleh komunikasi rusak. Dalam jam pertama, 7 titik kebakaran besar tercatat dan dampak manusia dari serangan rudal cluster pada pangkalan Kamrabin sangat menghancurkan dan mematikan bagi pasukan Israel yang berjumlah sekitar 3.000 tentara yang berada di area terbuka pada pagi hari itu. Menurut laporan medis pertama, diperkirakan 2.000 tentara tewas dalam waktu kurang dari 1 menit, sementara ribuan lainnya mengalami luka parah akibat ledakan submunisi yang mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Barak militer yang menampung lebih dari 80 1.000 personel rusak parah, sementara depot bahan bakar utama seluas sekitar 5.000 meter persegi meledak, menciptakan bola api besar dan kebakaran sekunder yang menghanguskan gudang logistik serta bengkel perbaikan di dekatnya. Lebih dari 200 kendaraan militer terbakar termasuk jeep logistik dan Nammer yang mengangkut personel ke lapangan Apple. Pusat komando pangkalannya terisolasi, memutus jalur komunikasi dan koordinasi selama lebih dari 30 menit. Asap tebal dan ledakan terus menyebar hingga pinggiran Tel Aviv, merusak bangunan sipil dan menimbulkan ketakutan besar. Tim medis darurat yang tiba beberapa menit kemudian menggambarkan pemandangan yang tidak pernah terlihat dengan mayat termutilasi dan bagian tubuh yang tersebar di lapangan. Kerusakan fisik dan manusia menunjukkan skala bencana militer luas. Pada fajar yang dingin, serangan Fajar Merah dimulai dengan rentetan roket dari Brigada Al-Qassam yang meluncurkan sekitar 1.100 proyektil jarak pendek menuju perimeter Camper Rabin. Detonasi demi detonasi mengguncang pos pemeriksaan dan kawasan logistik, memaksa sekitar 3.000 prajurit keluar dari barak dan berkumpul di lapangan apel terbesar. Kurun waktu antara serangan awal dan serangan kedua hanya beberapa menit, memberi sedikit waktu bagi komando pangkalan untuk mengerahkan pertahanan udara. Gelombang kedua tiba dalam bentuk rudal balistik presisi yang diluncurkan dari wilayah pendukung di luar negeri. Jumlah peluncur yang teridentifikasi mencapai 150 unit, sedangkan setiap hulu ledak membawa ratusan submunisi berpemandu yang dirancang untuk menyapu area terbuka. Pada fase terminal, hulu ledak tersebut meledak di ketinggian beberapa ratus meter dan menyebarkan puluhan ribu submunisi kecil yang masing-masing dipersenjatai sensor termal untuk mendeteksi panas tubuh atau siluet kendaraan ringan. Akibat kombinasi gangguan roket dan pemusnahan area presisi ini, dalam hitungan detik lapangan Apple berubah menjadi kawah api dan logam tajam, mengakibatkan kehancuran cepat pada kendaraan ringan, truk logistik, dan unit kendaraan lapis baja yang kurang terlindungi. Tim medis yang pertama tiba menemukan pemandangan yang sulit diterjemahkan, tumpukan korban, bagian tubuh tersebar, serta kebakaran yang melahap depot bahan bakar sehingga memicu ledakan sekunder berkekuatan besar. Perhitungan awal dari unit penyelamat mencatat jumlah korban tewas di tempat mencapai angka yang mengerikan sementara ratusan lainnya menderita luka parah atau kritis. Rangkaian dampak tidak hanya terbatas pada personel militer. Gelombang kejut merusak fasilitas sipil di wilayah metropolitan terdekat, memecahkan kaca pada ratusan bangunan dan menyebabkan pencemaran udara akibat asap hitam dari gudang yang terbakar. Beberapa roket yang diluncurkan sebelumnya juga meleset dan jatuh di kawasan permukiman, menimbulkan korban sipil dan kerusakan properti hingga warga terpaksa mengungsi. Di tingkat operasional, hilangnya material signifikan, puluhan kendaraan taktis hangus, belasan sistem komunikasi lapangan rusak, dan depot amunisi mengalami kerusakan berat yang menghambat kemampuan logistik jangka pendek. Komando Pusat melaporkan bahwa gangguan komunikasi berlangsung selama lebih dari 1 jam, mempersulit koordinasi penyelamatan dan evakuasi. Dampak psikologis pada satuan yang selamat terlihat nyata, banyak prajurit mengalami syok,
beberapa unit tidak mampu kembali ke kesiapan operasional dalam jangka pendek. Analisis awal menunjukkan bahwa serangan ini memanfaatkan kelemahan prosedural, khususnya kebiasaan menempatkan pasukan dalam jumlah besar di area tunggal saat apel pagi sehingga membuat konsentrasi target menjadi sangat rentan terhadap senjata pemusnah area. Respons internasional datang cepat, pernyataan kecaman dikeluarkan oleh beberapa negara barat, sementara negara-negara lain menyerukan deeskalasi dan dialog. Di wilayah yang berbeda, reaksi publik beragam. Ada yang merayakan keberhasilan operasi tersebut sebagai tindakan pembalasan, sementara komunitas internasional memperingatkan konsekuensi jangka panjang terkait penggunaan submunisi dan dampaknya terhadap warga sipil. Pertanyaan strategis muncul mengenai tata ulang doktrin penempatan pasukan, peningkatan lapisan pertahanan udara, serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat prosedur evakuasi dan perawatan medis darurat di pangkalan-pangkalan utama. Pelajaran yang muncul dari peristiwa ini kemungkinan akan mendorong perubahan pada prioritas intelijen, alokasi sumber daya pertahanan, dan perlindungan terhadap populasi sipil di kawasan yang berdekatan dengan fasilitas militer. Sebagai tanggapan darurat, lebih dari 2.500 warga dan personel terluka dipindahkan ke rumah sakit terdekat, sementara sekitar 8.000 penduduk sipil diungsikan dari kawasan terdampak. Lebih dari 20 unit rumah sakit lapangan didirikan oleh Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya, didukung oleh sekitar 50 truk logistik yang membawa pasokan medis dan makanan. Operasi evakuasi melibatkan puluhan helikopter dan ratusan relawan terlatih, menunjukkan skala respons kemanusiaan yang besar untuk menghadapi krisis ini. Langkah pemulihan segera diperlukan. Keberhasilan Operasi Fajar Merah menekankan peran intelijen lapangan yang mampu mengidentifikasi konsentrasi 3.000 pasukan di Camp Rabin dan koordinasi tembakan antara unit roket dengan peluncuran rudal balistik. Serangan itu menghasilkan sekitar 2.000 korban jiwa di area apel pagi dan menghancurkan sekitar 300 kendaraan lapis baja serta 150 kendaraan logistik. Munisi klaster modern yang dipakai melepaskan ribuan submunisi yang menyebabkan kerusakan cepat pada personel dan kendaraan ringan. Dampak infrastruktur termasuk kebakaran di 20 depot dan rusaknya fasilitas komando sehingga dukungan operasi lapangan lumpuh. Di tingkat taktis, kombinasi gangguan jarak dekat dan serangan presisi menurunkan kemampuan ofensif lawan dalam hitungan menit. Secara geopolitik, hasil ini mendorong negara regional meningkatkan investasi pada intelijen dan rudal presisi, sambil menimbulkan kecemasan diplomatik. Israel menghadapi kebutuhan mendesak merevisi doktrin penempatan pasukan massal, memperkuat pertahanan udara, dan menyebarkan unit dalam formasi terdispersi. Pelajaran utama adalah bahwa informasi akurat, waktu, dan senjata presisi mampu mengubah keseimbangan di medan perang modern. Rekomendasi termuat dalam tindakan segera, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan interoperabilitas komando, pelatihan dispersal pasukan, pengadaan kontrak klaster, penguatan evakuasi medis cepat, kebijakan penempatan, serta latihan koordinasi.